Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 studi Al-Quran dan Hadis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang sudah kami bahas dan kami sudah membuat makalah dan PowerPoint-nya. Judul materi kami yaitu Asbabun Nuzul. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Nova Ramadanti dan ada rekan saya yang bernama, silakan memperkenalkan diri. Baik, saya sendiri dengan Arla Fani Rahmanda. Dan yang saya terakhir, Fitri Ramadhani. baik. Memasuki materi yang pertama itu ada. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, itu ada pembahasan. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama pengertian asbabun nuzul, yang kedua kaidah-kaidah asbabun nuzul, dan ketiga urgensi mempelajari asbabun nuzul. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Arla Fani Rahmanda. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul merupakan idhofah yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yakni asbab dan nuzul. Asbab sendiri yang berarti sebab, alasan, atau ilat. Sedangkan nuzul merupakan makna turun. Namun secara istilah atau terminologi, pengertian asbabun nuzul adalah sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Jadi makna dari asbabun nuzul adalah latar belakang sebab-sebab suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan, baik berupa peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW maupun berupa pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang mengartikan asbabun nuzul menurut pandangan mereka masing-masing. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut tokoh Muhammad Abdul Halim Al-Zarqani yang mengatakan bahwa asbabun nuzul merupakan suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Menurut tokoh Ana Al-Qattan yang menjelaskan bahwa asbabun nuzul adalah suatu penyebab Al-Quran diturunkan sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Dan yang terakhir, tokoh Subhi Soleh yang berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan terjadinya suatu peristiwa. Seperti contoh dalam Quran surat An-Naml ayat 1 sampai 18 yang menjelaskan bahwa secara ringkas mengenai peristiwa terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, meskipun terdapat beberapa pendapat tokoh di atas itu yang berbeda-beda dalam mengartikan asbabun nuzul, akan tetapi pengertian secara umumnya masih tetap sama, yakni sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri Ramadhani. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu membahas mengenai kaidah-kaidah asbabun nuzul. Kaidah yang terkait dengan asbabun nuzul yang diperselisihkan antara ulama tafsir dan ulama ushul fiqih. Itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah al-ibrah bi umum al-lafz la bil khusus al-sabab. Kaidah yang pertama yaitu kaidah yang dijadikan pegangan oleh kelompok mayoritas. Yang menjadi patokan dalam memahami makna ayat adalah redaksinya yang bersifat umum, bukan kasus yang menjadi sebab turunnya. Sedangkan yang kedua yaitu al-ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-lafz, yaitu kaidah yang dijadikan pegangan oleh kelompok minoritas.
Patokan dalam memahami makna ayat adalah kasus yang menjadi sebab turunnya, bukan redaksinya yang bersifat umum. Kelebihan dan kekurangannya, yaitu ada beberapa perbedaan pendapat antara kelompok mayoritas dan minoritas. Rumusan kaidah dari keduanya bertolak belakang, akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya hasil kaidah dari keduanya itu akan sama. Dalam konteks kaidah yang lebih ditekankan yaitu redaksi yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan redaksi yang bersifat umum itu tetap harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukan malah terlepas dari peristiwanya. Karena setiap peristiwa terdapat unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan, seperti tempat, waktu, dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kaidah al-ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-laf menekankan perlunya adanya analogi atau kias dalam menarik makna dari ayat yang memiliki asbab al-nuzul. Kias yang dilakukan selama ini berdasarkan dengan rumusan dari Imam Syafi'i, yaitu ilhaq far'i bi asli ittihad al-ilah. Intinya bukan sebagai upaya antisipasi terhadap kasus baru, melainkan sekedar membahas fakta untuk dicari jawabannya dengan cara membandingkan dengan fakta-fakta yang lainnya, dengan fakta-fakta yang pernah ada, sehingga mendapatkan cakupan analogi yang luas, sehingga pengertian asbabun nuzul dapat diperluas cakupannya, dan pemahamannya dapat dikembangkan melalui kaidah yang dicetuskan oleh para ulama terdahulu dengan mengembangkan pengertian kias. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang Nova. Baik, terima kasih. Di sini yang ketiga itu ada urgensi mempelajari asbabun nuzul. Urgensi itu sama aja manfaat dari mempelajari asbabun nuzul. Di sini di PowerPoint terdapat 4 poin yang dimana sebenarnya itu ada 6 poin keseluruhannya. Dan yang pertama dalam mempelajari asbabun nuzul terdapat beberapa urgensi, yaitu yang pertama, asbabun nuzul dapat memperjelas pemahaman tentang proses penetapan hukum. Jadi, artinya asbabun nuzul di dalam Al-Quran itu dapat memperjelas pemahaman tentang proses penetapan hukum di Al-Quran itu sendiri. Jadi, di Al-Quran itu ada terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran yang berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jadi asbabun nuzul ini memiliki peranan atau memiliki manfaat untuk memperjelas pemahaman dari terjemahan dari bahasa Arabnya Al-Quran ke bahasa Latin itu diperjelas oleh asbabun nuzul. Nah, yang kedua itu asbabun nuzul berfungsi dalam meninjau pengkhususan hukum. Hal ini dikarenakan sebagian ayat memiliki sebab-sebab khusus yang melatar belakangi dengan demikian asbabun nuzul mutlak diperlukan dalam memahami maksud hukum dari suatu ayat, terlebih bagi ulama tafsir yang terfokus pada kajian tersebut. Jadi asbabun nuzul itu bisa mengkhususkan hukum, berfungsi untuk mengkhususkan hukum tersebut. Contohnya itu semisal ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang satu hukum, nah itu bisa dikhususkan dengan asbabun nuzul sendiri, atau bisa diperjelas lagi gitu. Dan yang ketiga itu dapat dijadikan pegangan dalam menolak adanya hasar.
atau pembatasan hukum dalam ayat yang secara lahiriah seolah-olah terdapat muatan hasar sebagaimana terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145. Jadi di dalam surat Al-An'am itu artinya mengandung arti yang menghususkan diharamkannya kita untuk memakan bangkai, darah, dan daging babi. Nah, itu jadi asbabun nuzul itu bisa menjadi pegangan dari pembatasan hukum itu sendiri atau yang disebut dengan hasar. Jadi di sini kita tidak hanya diharamkan untuk memakan daging babi, bangkai, atau darah. Yang sebenarnya kita diharamkan untuk banyak memakan makanan haram lainnya. Contohnya tuh kayak daging-dagingan yang memang diharamkan, kayak daging anjing, tapi tidak disebutkan di ayat tersebut. Dan yang terakhir, itu ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur yang sebagian diantaranya merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat atau hinaan kaum kafir atau permasalahan sosial yang berkembang sehingga dalam memahami ayat harus dengan melihat asbabun nuzul ayat yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya ayat Al-Quran itu turun ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur. Tapi asbabun nuzul di sini tuh bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan mengapa sih ayat Al-Quran tuh turun secara berangsur-angsur atau turun secara bertahap seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di makalah yang sudah kita susun. Dan di sini di slide selanjutnya itu ada quotes. Yang pertama, kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Maulana Jalaluddin Rumi. Dan yang kedua, ketahuilah apapun yang membuatmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu. Dan karena itulah, kalbu seorang penciptanya lebih besar daripada singgasananya. Jalaluddin Rumi. Terima kasih. Presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.